Saya mau melakukan eksekusi dongkel ini untuk bahan bonsai beringin kimeng program akar. Dulu dari sejari segini ya, sudah berusia 1 tahun 7 bulan ini saya lakukan budidaya dari turun cangkok sendiri. Terus saya tanam di polybag, setelah subur saya lakukan pecah batang, langsung masuk ground. Ini usia 2 minggu saya lakukan untuk cangkok akar ya. Nanti kita cek hasilnya seperti apa dan teknik cangkok akarnya, ada berapa akar yang saya potong. Nanti kita lihat bersama ya, kasih asupan nutrisi ke atas. Ini di atas sudah saya potong ya, tadi los pucuk. Nah, kenapa ini 2 minggu cepet banget ya, karena kita kalau melakukan cangkok tentunya kalau atasnya maksimal subur akan cepat ya untuk keluar akarnya. Coba kita langsung bongkar ya. Tadi sudah saya cek, sempat saya cek akarnya lumayan sudah banyak sekali tembus di polybag. Saya yakin 100% di bawah, maaf, di bawah ini, di bawah karung ini sudah full akarnya. Saya yakin karena di samping sudah terlihat nyampe naik ke atas. Oke, nanti kita cek ya seperti apa teknik cangkok akarnya. Saya sisakan berapa akar. Dan satu lagi ya untuk teman-teman ya, seandainya teman-teman mau melakukan cangkok akar dengan proses program akar pecah batang seperti ini, usahakan sudah menutup ya, untuk tulangnya sudah tertutup sama kambium. Kalau masih pecahnya tulangnya masih terlihat, hati-hati teman-teman untuk lakukan cangkok akar, walaupun untuk jenis Vicus, entah ID apapun, yang terutama Vicus. Kalau cangkok akar pecah batangnya tulangnya masih terlihat, ini sangat riskan sekali, walaupun kadang didongkel hidup, tapi kita sayang ya kalau nyampe gagal proses kita, mulai dari pembesaran, program, treatment, perawatan, waktu juga. Sayang kalau langsung kita dongkel ataupun salah teknik, gagal mati di pot. Oke, saya mau langsung cek ya nanti ada berapa akar yang saya potong. Saya akan sedikit jauhkan. Saya mau bongkar untuk karpetnya dulu ini, untuk dinding groundnya. Ada 3 bahan yang saya cangkok akar. Saya tidak mau ambil resiko, saya lakukan cangkok akar ya. Oke, saya mau sedikit keluarkan untuk tanahnya dulu. Ini akar yang saya potong, sudah nampak. Ini sama, terlihat ya, akarnya sudah mulai tembus ke bawah. Akar serabut ini akan saya potong saja, tidak apa-apa. Oke, sudah nampak satu akar ya di sini. Nah, terlihat ya teman-teman, ada satu akar sudah terlihat. Saya mau cek lagi sebelahnya sini. Oke teman-teman, di sini ada satu lagi ya akar yang agak sedikit besar.
Kita lihat mendekat, ada satu ya, satu, dua di sini. Oke, terlihat ya ini akar. Baru terlihat dua ya untuk akarnya. Kita geser ke samping untuk kameranya. Baru dua ya yang terlihat akarnya. Ini nampak lagi, satu lagi, tiga ya. Kita cek yang sebelah sini untuk akarnya. Saya sisakan 3 saja ya dengan besar batang sekian. Saya mau langsung potong. Terlihat ya akarnya sudah full nih. Oke, untuk teknik potongnya kita ambil, kalau saya pribadi saya mau ambilkan contoh yang di sini untuk pemotongan akar. Nah, di sini terlihat ya ini akar. Akan saya ambil pemotongan agak masuk ke dalam ya, saya press sekalian, mepet. Oke, seperti ini. Semuanya ya, ada 3 akar, nanti akan saya cari untuk akarnya. Saya potong tidak di sini tapi di agak masuk ke dalam biar sekalian setel. Untuk seperti ini mungkin nanti jadi bahan dasar ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita budidaya cangkok, bahan yang sepuntung rokok kita tempel-tempel untuk menutup lubang ataupun untuk mengisi cabang pertama, kedua dan ke atas ya. Biasanya seperti itu ya untuk teman-teman. Karena ini rongganya masih, luka bekas pecahnya masih, rongganya masih terlihat belum rapat ya, tapi gambium sudah jalan menutup full. Saya akan sedikit jauhkan untuk pemotongan akar sama tekniknya. Oke, coba saya mau langsung angkat ya ini untuk bahannya. Jelas kalau akar ke bawahnya sudah tidak ada yang turun ke bawah 100% ya. Oke, full ya akarnya. Saya mau rapikan untuk pemberian lakban dulu.
sekalian di sini biar agak tinggi, tempatnya enak ya. Oke teman-teman, selesai ya. Seperti ini terlihat aman, akan saya pindahkan. Oke teman-teman, saya akan cek satu bahan lagi ya. Ini sudah ada 2 bahan, ada 1 bahan lagi yang saya mau eksekusi. Sudah saya ambil untuk penutupnya ya. 1 bahan lagi. Itu tadi ya teman-teman, sedikit masukan dari saya, dan saya juga banyak belajar dari teman-teman juga untuk eksekusi bahan bonsai jenis beringin kimeng ya. Ini sama, ini tetap kemarin saya ingat yang style ini saya sisakan untuk 3 akar kalau tidak salah. Nah, saya mau bongkar untuk bahannya, akan bongkar dulu.
Kita cek ya, nanti ada berapa sisa akar yang saya tidak potong untuk kasih asupan nutrisi ke bawah. Terlihat ya, sudah akarnya di sini. Lihat satu. Oke teman-teman, sudah nampak ya ada satu akar yang terlihat tidak saya potong di sini. Kita cek di sebelah sini. Terlihat satu lagi untuk akarnya. Ini dia, ada satu akar ya. Oke, ini dia terlihatnya akarnya. Nampak ya teman-teman ya, ini akar. Ada dua yang sudah nampak. Sama cari ya satu lagi. Kita cek sebelah sini. Nah, di sini ada, terlihat ya, kita mendekat. Nah, di sini ada satu akar lagi. Oke, saya mau langsung untuk pemotongan akar. Kenapa ini saya sisakan 3 ya untuk teman-teman ya. Tentunya akar 3 mampu untuk kasih asupan nutrisi ke atas. Di saat asupan ketiga akar ini mengangkat asupan nutrisi ke atas, otomatis turunnya suplai mencari nutrisi ke bawah. Tentunya terbagi-bagi ke pecahan-pecahan akar yang lain, terus dia mengeluarkan akar. Kita secara nalarnya berpikirnya gitu ya, untuk kita mempelajari anatomi sebuah tanaman. ID bahan bonsai apapun aman ya kita lakukan cangkok seperti ini. Tapi untuk setiap ID pohon memang mempunyai karakter berbeda-beda. Untuk mengeluarkan akar tidak sesimpel usia 2 minggu seperti bahan bonsai beringin kimeng. Untuk pusu batu, saya sedikit bercerita untuk teman-teman. Pernah saya lakukan treatment seperti ini cangkok akar. Tapi kalau pusu batu, dia setelah saya lakukan cangkok akar, biasanya akan menguning daunnya. Setelah itu rontok. Setelah rontok, kita tetap lakukan rutin pengontrolan pada media tanam yang kita buat cangkok. Setelah menguning rontok, dia akan terubus kembali dengan pucuk muda. Setelah pucuk muda tumbuh, mulai ada pertumbuhan, terus pucuk muda itu mulai stuck tua, akar di bawah sudah full. Saya pernah praktek, tapi dengan satu catatan, penyiraman untuk di media tanam di sini untuk pusu batu ya khususnya, jangan terlalu over, yang banyak yang di luar dinding ground, karena asupan nutrisi yang cari bukan yang di sini, akar yang keluar dari dinding ground. Itu untuk pusu batu. Kalau pusu batu hampir kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan baru akar, tergantung juga kondisi pohon itu sehat apa enggak. Saya 2-3 kali melakukan cangkok akar untuk pusu batu ya. Kalau paling aman tikes ya, paling cepat tikes sama paru. Sepengetahuan saya, untuk pribadi saya pernah saya praktek di lahan ground untuk cangkok akar.
Saya 3 akar, sedikit kurangi tanahnya untuk pemberian lakban. Wah, lakbannya sedikit error nih teman-teman. Oke. Ini mumpung masih pagi ya, cuacanya tidak terlalu ekstrim. Saya ambil kesimpulan untuk dongkel. Lihat ya, tak enak ya. Untuk enaknya kalau di dinding ground agak tinggi, kita eksekusinya lebih mudah, lebih enak. Jadi saya sarankan teman-teman untuk pendangkilan untuk membuat dinding ground agak sedikit naik, minimal 30 ya, kita akan lebih enak. Di sini Mas Gembong baru cangkok akar. Oh, packing atau cangkok akar ya? Plus Mas. Proses bikin tarangan. Ini Kandang ayam. Kita lihat nih. Ternyata ini mau packing dan ini sudah sold out bonsai diamondnya ke teman kita yang ada di yaitu Palembang. Salam untuk Palembang. Salam dari channel Mas Gembong dan sendiri. Ini yang pesan sudah di packing, tinggal selorot. OTW Mas. Tinggal OTW nih. Ini saya bersama Mas Nurdin ya teman-teman. Beliau orang yang mengajak saya di seni bonsai belajar program akar budidaya bahan bonsai. Ya. Alhamdulillah untuk teman-teman terus semangat ya. Terima kasih Mas Gembong, terima kasih. Oke. Bisa disimak untuk teman-teman untuk channel beliau Mas Nurdin yang punya channel bonsai ya teman-teman. Siap. Terima kasih Mas. Ini juga proses sekalian untuk menjadi
selesai Mas nih. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Ini media tanam nanti bisa dipakai lagi. Ya ini karena media tanamnya Jadi untuk minta ampun. teman-teman ya, untuk media tanam ini nanti kita bisa pakai lagi dengan kombinasi pemberian pupuk kandang sama sekam bakar. Jadi kita sekali beli modal bisa pakai lagi. Ya, Sama oke. juga karpet ya teman-teman. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau pembelian karpet, misalkan yang bagus sekalian, kita bisa pakai Bisa agak lumayan berulang-ulang lama. ya Mas. Bisa berulang-ulang. Apalagi kalau pakai bata, tapi lumayan untuk modalnya. Kalau pakai bata minta ampun jelas ya Mas. Alhamdulillah saya pernah main ke tempat teman-teman, luar biasa karena apa, untuk akar tentunya kalau dinding karpet tipis terkena panas masih tembus, kalau bata Panasnya suhunya akan stabil. stabil. Oke, langsung kita lihat lagi ya. Kita lihat di kebun-kebunnya. Ini yang Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya dari saya di channel Binus Kembang. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat dan inspirasi untuk teman-teman. Nah, ini dia untuk Mas Nurdinnya yang mengajak saya. Ini orang lama ya teman-teman, dari Sukoharjo. Sebenarnya orang Wonogiri tapi paling barat. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini memberi motivasi, sedikit memberi semangat untuk teman-teman semua terus berkarya berbudidaya. Kita sama-sama belajar. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.